teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel Cak Motivator. Dan kali ini saya akan berbagi informasi berkaitan dengan beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman yang menikmati video dari channel Cak Motivator ini. Nah, satu di antara pertanyaan itu berkaitan dengan tentang pemanfaatan jungle jagung untuk dijadikan media menanam jamur secara tradisional di tempat kita ini. Nah, memang jamur jungle jagung di tempat kita ini kebanyakan saat ini dimanfaatkan dengan cara yang tradisional ya. Jadi memanfaatkan kumbung, kemudian jungle itu dikeringkan. Meskipun pengeringannya pun kadang-kadang tidak standar ya, karena sebetulnya untuk bisa dipakai untuk menanam jamur itu tingkat kekeringan atau kadar air dalam jungle jagung itu 15% gitu ya. Nah, tapi karena memang harus membeli alat nanti jadi biaya, akhirnya tidak perlu, pokoknya dijemur kemudian kering, bisa dipakai untuk media menanam jamur. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab di sini, diantaranya apakah memang menanam jamur sebaiknya kumbung itu dibuat di dalam ruangan atau di luar ruangan, terkena sinar matahari langsung atau tidak boleh terkena sinar matahari langsung gitu ya. Beberapa pertanyaan semacam itu yang sempat kami terima. Karena itu saya akan jawab sesuai dengan pengalaman kita dan tim yang ada di sini dari menanam jamur secara tradisional itu. Nah, karena itu jangan di skip videonya, tonton terus sampai habis, dan jangan lupa untuk Anda yang belum subscribe terlebih dahulu, kemudian tekan tombol loncengnya supaya nanti Anda mendapatkan notifikasi dari update informasi atau update video dari channel kesayangan Anda ini. Selain itu, teman-teman jangan lupa share video ini ke teman-teman Anda, baik di komunitas sosial melalui medsos maupun WhatsApp ataupun media sosial yang lainnya, atau bahkan mungkin langsung di sharing ya. Siapa tahu teman-teman Anda sangat memerlukan informasi yang ada dalam video ini. Baik teman-teman, segera kita langsung masuk ke pokok atau inti pembahasan tentang apakah sebaiknya atau bolehkah kumbung untuk jamur jungle jagung ini langsung terkena matahari, atau sebaiknya seperti apa begitu ya. Nah, saya akan sampaikan beberapa fakta yang ada di lapangan tentang jamur jungle jagung ini ya. Jadi yang pertama dulu. Jadi dari tim kita itu ada yang pernah menanam atau membuat kumbung untuk tanam jamur jungle jagung itu di dalam rumah. Jadi di rumah itu, di belakang, di dekat dapur itu ada ruangan, tetapi tetap di dalam rumah itu ya. Nah, kemudian dibuatkan kumbung di situ. Ya, cara nanamnya seperti biasa. Nah, ternyata tumbuhnya memang cepat gitu ya, cepat. Kemudian ya cepat dalam artian 4 hari itu sudah tumbuh miselium dari bintik-bintik putih itu ya yang ada di jungle jagungnya itu. Kemudian 7 hari sudah bisa dipanen gitu ya, sudah tumbuh miselium hari keempat, kemudian hari kelima ke-6 itu mulai tumbuh jamur, dan hari ke-7 sudah bisa dipanen. Nah, tapi bentuk jamur jungle jagungnya ini tidak seperti pada umumnya gitu ya. Tidak seperti pada umumnya itu begini. Bentuk batang jamur jungle jagungnya ini lebih panjang. Jadi kalau saya bilang lebih langsing gitu ya, panjang-panjang. Ini mungkin bisa dijelaskan bahwa di dalam rumah itu memang kan sinar matahari tidak ada, meskipun ada cahaya masuk, tetapi kan tidak seperti kalau di dalam ruangan, di luar ruangan gitu ya. Sehingga yang terjadi adalah jamur jungle jagung ini tumbuh cepat, kemudian memanjang karena dia mencoba mengejar sinar matahari. Sehingga kita menyebutnya ini jamur jungle jagung atau untuk sayur gitu ya. Karena bentuknya panjang-panjang seperti kecambah gitu, mengecambah gitu, tapi panjang bentuknya dan langsing-langsing gitu. Nah, itu yang terjadi. Kalau Anda menanam atau membuat kumbung di dalam rumah, tidak terkena sinar matahari langsung, bentuknya akan seperti itu. Jadi seperti mengecambah gitu ya, panjang-panjang. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini benar-benar di luar ruangan, kemudian terkena sinar matahari secara langsung, tidak ada
pelindung sama sekali. Meskipun kumbungnya dibuat begini ya, kumbungnya itu dibuat sama seperti pada umumnya, jadi dasarnya adalah karung, kemudian gelangsing itu ya, karung plastik itu, kemudian medianya. Nah, ditutupnya sampai 2 kali, yaitu pakai terpal berwarna gelap, jadi hitam, kemudian juga biru gitu ya, yang gelap-gelap itu ditutupkan di situ, kemudian ditutup plastik sehingga kelembapannya tetap terjaga, suhunya juga tetap terjaga. Nah, tapi masalahnya sinar matahari langsung menghantam ke badan kumbung itu ya, sehingga kalau kita buka kemudian tangan kita masukkan akan sangat panas sekali, sangat panas sekali. Nah, jadinya adalah ini terhambat gitu ya, pertumbuhannya terhambat sampai beberapa hari belum tumbuh miselium secara merata. Hari keempat tumbuh miselium tetapi tidak merata secara keseluruhan. Waktu itu dibikin kumbung sekitar 4 meteran ya, 4 meter ya, 4 meter lebih lah, 4 meter lebih, panjang sekali. Dan itu terkena sinar matahari secara langsung. Meskipun gelap karena ditutup terpal yang gelap, tetapi sinar panasnya itu tetap masuk lebih kencang gitu ya. Nah, itu pertumbuhannya terhambat sehingga sampai lebih dari 8 hari baru tumbuh. Nah, akhirnya diambil keputusan untuk memberikan terpal di atasnya. Jadi kita kasihkan terpal yang agak agak gelap gitu, sehingga sebagian sinar matahari dari timur itu akan masuk, kemudian pas tengah hari nanti dia tidak akan terkena sinar matahari secara langsung. Nah, itu baru kemudian tumbuh normal gitu ya. Nah, itu yang pengalaman yang kedua. Kemudian pengalaman yang ketiga ini, kumbung ini dibuat di bawah pohon kelengkeng. Kemudian ada yang di bawah pohon sirsak, pokoknya di bawah pohon gitu ya. Dengan perkiraan bahwa sinar matahari yang akan masuk atau diterima oleh kumbung itu kalau diperhitungkannya sekitar 75% lah. 70-75% matahari bisa masuk ke situ. Artinya tidak total sepanjang hari menerima sinar matahari, enggak ya. Karena kan ada pohon-pohonnya. Kemudian ada juga yang di bawah pohon pisang gitu ya. Jadi memang sinar mataharinya tersaring di situ, terfilter tidak sampai 100%. Ya, sekitar maksud saya 30% itu adalah sinar mataharinya, kemudian yang 70% itu agak rindang gitu ya. Atau bisa juga dibuat dari selain pepohonan, dibuat dari seperti ini untuk jaring gitu ya, seperti jaring itu, waring ya, istilahnya waring gitu ya. Jadi bisa pakai waring itu, atau memang bisa pakai pepohonan. Artinya memang tidak sepanjang hari kena sinar matahari secara langsung, ada daun-daun yang menutupi dia. Nah, hasilnya memang sangat berbeda teman-teman. Yang terakhir ini hasilnya lebih bagus, kemudian bentuk jamurnya juga besar-besar, bonggol-bonggol gitu ya, bulat-bulat besar gitu. Nah, yang paling bagus memang ini. Nah, tapi ini adalah pilihan karena beberapa teman-teman itu ada yang memang mencari jamur jungle itu bentuknya yang model bonggol-bonggol gitu ya, bulat-bulat mentak gitu katanya. Ada juga yang itu biasanya dipakai untuk untuk memang jamur gitu ya. Tapi yang di dalam ruangan tadi yang bentuknya seperti mengecambah itu dipakai sayuran ya, apapun campuran sayur gitu ya. Jadi itu yang bisa kita share. Nah, sekarang pilihannya terserah. Apakah memang ada share share spesifikasi jamur. Mungkin ada yang bonggol-bonggol tersendiri buat campuran bakso atau apa gitu. Ada yang bentuknya seperti mengecambah atau sayur-sayuran itu mungkin dibuat mie ayam, campuran mie ayam atau yang lainnya, atau tumis gitu ya. Nah, itu bentuknya semacam itu. Nah, tapi yang paling penting bahwa dari semua bentuk itu kualitas rasa memang sangat bagus gitu ya. Jadi sangat gurih sekali. Nah, silakan Anda memilihnya yang pertama atau yang ketiga. Karena kalau yang kedua terkena sinar matahari secara langsung sangat tidak menguntungkan. Kemudian yang dipilih adalah yang pertama dan yang ketiga. Yang pertama adalah di dalam ruangan, bentuknya mengecambah, atau di luar ruangan. Nah, itu pilihannya. Tapi sebelum dipilih benar, ini yang perlu diketahui juga bahwa keuntungan dan kerugiannya gitu ya. Kalau jamur
janggal jagung atau kumbungnya itu di dalam ruangan, enaknya tidak akan terpengaruh hujan. Jadi kalau musim hujan semacam ini, Anda menanam di situ kemudian memanennya sore hari, meskipun hujan deras ya Anda biasa saja memanennya. Nah, tapi kalau yang ada di luar ruangan, itu kesulitannya kalau nanti pas panen sore hari hujan, nah ini yang susah. Ya kalau seperti itu terpaksa harus berhujan-hujan sambil panen gitu ya. Pakai payung atau pakai terpal di atasnya gitu. Nah, keuntungannya dan kelebihannya serta kerugiannya semacam itu. Silakan Anda pertimbangkan mau memilih yang mana. Oke, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.